Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Minggu kemarin eh, saya belum sempat merekam video yang ini, jadi baru kali ini saya sempat merekam terkait lanjutan manasik haji, teman-teman sekalian ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan tarwiyah dan wukuf ya. Tarwiyah itu apa? Ya, apa saja yang dikerjakan. Terus wukuf adalah inti haji ya. Apa saja yang dikerjakan di ibadah wukuf ya. Saya akan masuk ke mode slide, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, saya sudah ada di mode slide ya. Kita masih di manasik haji dan umroh. Ini adalah pembahasan yang paling panjang ya teman-teman sekalian ya. Nanti ketika pelaksanaan itu tidak terlalu panjang karena manasiknya sudah ada di sini. Jadi teman-teman ketika pelaksanaan merefer manasiknya, bagaimana cara pelaksanaannya ada di bab manasik haji dan umroh ya. Baik. Kita kali ini akan membahas terkait dengan tarwiyah dan wukuf. Tarwiyah itu apa sih Pak? Jadi di channel saya kemarin banyak yang tanya itu, Pak, tarwiyah itu apa sih Pak? Apa hubungannya dengan haji, dengan manasik haji gitu ya? Jadi teman-teman sekalian, hari tarwiyah atau tarwiyah itu adalah hari ke-8 di bulan Zulhijjah. Kalau hari ke-9 itu waktunya wukuf, dan hari ke-10 adalah nahar atau Idul Adha ya. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin ya, ketika beliau melaksanakan haji ya, sebelum wukuf di Arafah, beliau mampir dulu di Mina sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Itulah hari tarwiyah gitu ya. Tarwiyah sendiri asal katanya ada dari dua hal ya teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah tarwiyah adalah kegiatan pengaliran air untuk minum hingga puas. Karena di Arafah itu tidak ada air, jadi jamaah haji sebelum berangkat ke Arafah untuk wukuf itu mempersiapkan perbekalan minum ya di Mina. Ya, itu menjadi hari tarwiyah itu terkait dengan persiapan untuk perbekalan air. Dan berikutnya itu ada dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam atas penyembelihan putranya. Itu hari tarwiyah ya. Secara bahasa, arti tarwiyah adalah berpikir atau merenung ya. Berpikir atau merenung tentang apa Pak? Ya tentang kita ya. Kita ada di Mina untuk persiapan wukuf, kita merenung apa saja yang sudah kita lakukan di kehidupan, itu ya, apa saja kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kita merenung, ya seperti itulah. Kemudian secara istilah, tarwiyah adalah suatu prosesi ibadah haji. Jadi dia masuk ke prosesi ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tanggal 8 Zulhijjah ya. Salah satu yang dilakukan adalah mengumpulkan perbekalan air ya. Jadi Rasulullah SAW saat akan melaksanakan haji, beliau pasti mampir di Mina untuk mengumpulkan perbekalan air ya. Sehari sebelum wukuf di Mina itu namanya hari tarwiyah gitu ya. Hukumnya apa Pak hari tarwiyah ya? Bagi jemaah haji hukumnya adalah sunnah ke Mina ya. Jadi sebelum ke wukuf di Arafah mampir dulu di Mina, itu hukumnya sunnah. Bagi bukan jemaah haji atau yang tinggal di rumah yang tidak melaksanakan haji ya, sunnah berpuasa. Jadi puasanya 2 hari ya, hari tarwiyah dan hari wukuf, hari Arafah. Jadi tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi saumnya 2 hari. Ya, seperti itu kawan-kawan sekalian.
Ya, kemudian kemarin banyak yang tanya, Pak, bagaimana kalau kami tidak mengikuti jadwal hari tarbiyah gitu kan, tidak melaksanakan tarbiyah? Ya tidak mengapa, karena hukumnya hanya sunnah ya. Hanya saja lebih afdol jika ada kesempatan teman-teman bisa melaksanakan hari tarbiyah, yaitu sehari sebelumnya sudah di Mina sebelum wukuf di Arafah. Baik, selanjutnya. Nah, apa saja yang dikerjakan selama hari tarbiyah ya, eh, teman-teman sekalian? Jadi hari tarbiyah itu ketika kami melaksanakan haji tahun 2022, kami berangkat dari hotel ya, itu eh, sudah ikrar haji gitu ya, sudah niat haji, keluar dari hotel menuju ke Mina, itu berangkatnya sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Tanggal 7-nya ya, bukan tanggal 8. Jadi tanggal 7 malam berangkat langsung ke Mina, ke tenda Mina. Jadi saat itu tenda Mina masih kosong melompong ya, karena jamaah lainnya yang tidak tarwiyah itu langsung berangkatnya ke Arafah. Itu bedanya. Jadi hal-hal yang dilakukan selama hari tarbiyah itu pertama adalah sholat zuhur qashar 2 rakaat. Ya, jadi semua sholat yang 4 rakaat ya semuanya di qashar ya, antara lain zuhur dan asar kemudian isya ya. Jadi setelah sholat zuhur qashar 2 rakaat, kemudian ada tausiah ya. Tausiah itu semacam nanti salah satu jamaah memberikan pesan-pesan, sekarang hari tarbiyah, persiapan besok untuk wukuf, apa yang harus dipersiapkan. Kita di situ membaca doa gitu kan, persiapan untuk wukuf ya. Setelah sholat zuhur qashar 2 rakaat, kemudian sholat asar qashar 2 rakaat, sholat maghrib ya, kalau maghrib mah tidak ada qashar ya, kan 3 rakaat. Kemudian sholat isya itu qashar 2 rakaat. Kemudian bermalam di Mina ya. Jadi kalau jemaah haji yang ikut tarbiyah bermalam dulu di Mina ya, tanggal 8 ya, tanggal 8 ya, menuju tanggal 9. Tapi kalau jamaah yang tidak ikut kegiatan tarbiyah, diantaranya tanggal 8 bermalamnya di Arafah ya. 8 malam 9 itu di Arafah ya. Jadi teman-teman nanti menginap semalam di Arafah yang tidak ikut tarbiyah ya. Itu untuk yang biasanya pemberangkatan pertama, karena bergelombang ya, karena jemaahnya kan banyak ya, ada berapa juta itu kan, nggak mungkin diantar sekaligus, itu kan bergelombang. Jadi ada yang diantar pagi, ada yang siang, ada yang malam, seperti itu ya. Kemudian sholat subuh ya, sholat subuh. Dan untuk yang mengikuti kegiatan tarbiyah, dia tidak meninggalkan Mina sebelum matahari terbit ya, sebelum syuruk ya. Jadi dia bertahan di Mina sampai dengan syuruk. Biasanya nanti diantar ke Arafah sekitar jam 9 atau jam 10 ya, jam 9 atau jam 10 ya. Jadi waktu-waktu duha diantar supaya nanti sampai di Arafah jangan kelewatan waktu wukuf ya, jangan kelewatan waktu wukuf adalah ba'da zuhur ya, jangan sampai lewat ba'da zuhur tuh, nanti ketinggalan waktu wukufnya ya, begitu. Nah, selama di Mina di hari tarbiyah itu memang dianjurkan sholatnya di Masjid Qaif ya. Masjid Qaif itu di mana, Pak? Masjid Qaif itu posisinya ada di dekat Jumroh Sugro ya, di Jamarot ya. Posisi tenda Mina jemaah Indonesia itu dari tenda ke area Jamarot itu sekitar 4 kilo. Jadi sangat tidak mungkin. Jauh, jauh bener ya. Jalan aja untuk lempar jumroh ada payah gitu ya. Apalagi untuk hanya sholat di Masjid Qaif, jauh banget ya. Kecuali untuk teman-teman jamaah haji khusus gitu ya, ONH plus, itu tendanya dekat dengan Masjid Qaif ya. Oleh karenanya dianjurkan sholatnya di Masjid Qaif ya. Masjid Qaif ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, di situ pernah 70 nabi sholat di Masjid Qaif
Ya, makanya dianjurkan untuk sholat di masjid qaid ya. Cuma memang posisinya ada di area Jamarat. Hmm. Yang tendanya di area Jamarat itu jamaah-jamaah haji yang khusus saja ya, yang ONH Plus, yang bayarnya mahal gitu ya. Yang furoda juga di daerah situ ya. Tapi kalau jamaah haji biasa, udah jauh ya, sekitar 4 kilo. Waktu kami 4 kilo, waktu tahun 2023 itu sekitar 5 kilo. Jadi kalau bolak-balik tuh, kalau kami 4 kilo, yang tahun 2023 kemarin, sekitar 10 kilo lebih ya, hampir 11 kilometer bolak-baliknya. Jadi jauh ya kawan-kawan sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah Masjid Qaif ya. Jadi kalau teman-teman dari terowongan Mina menuju ke Jamarat sebelum ke Jumroh Sugro atau Jumrotul Ula itu agak ke kiri, nanti lihat di sebelah kiri itu banyak tenda-tenda putih ya. Di situ ada masjid. Nah, itulah Masjid Qaif. Jadi dekat situ ya, dekatnya. Cuma nanti jamaah haji Indonesia adanya di lantai 3 biasanya untuk lempar jumrohnya ya. Jadi kayaknya nggak mungkin harus turun dulu gitu. Nah, itu udah padat banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tendanya sangat penuh ya di sekitar Masjid Qaif. Ini tendanya teman-teman yang ikut jamaah haji ONH Plus dan Furoda biasanya ya. Kalau jamaah haji biasa jauh dari sini tempatnya ya. Baik, selanjutnya. Kemudian hari Tarwiyah itu tidak difasilitasi pemerintah. Jadi kalau teman-teman ingin melaksanakan hari Tarwiyah, itu bergabungnya bukan dengan pemerintah. Biasanya dengan teman-teman yang tergabung di KBIH tertentu ya. Jadi ada KBIH tertentu yang mereka melaksanakan hari Tarwiyah ya. Kalau teman-teman belum tergabung KBIH atau KBIH-nya tidak ikut Tarwiyah, ingin melaksanakan Tarwiyah, cari nanti teman-teman KBIH yang melaksanakan Tarwiyah. Tinggal nanti ngomong saja, Pak saya mau ikut, biayanya berapa, bayar. Nah, seperti itu ya. Dan nanti yang bertanggung jawab selama pelaksanaan hari Tarwiyah ada dari KBIH tersebut. Ya, ininya nanti ada tour leadernya ya. Dia yang bertanggung jawab. Jadi ketua kloter tidak bertanggung jawab kepada jamaah yang melaksanakan hari Tarwiyah karena ini di luar skemanya pemerintah. Ya, kenapa Pak pemerintah tidak memfasilitasi? Pertama, hari Tarwiyah hukumnya hanya sunnah. Ya, jadi kalaupun ditinggalkan tidak mengapa. Ya, hajinya tidak batal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jamaah yang mengikuti hari Tarwiyah, dia meninggalkan Mina-nya itu setelah terbit. Ya, malam-malam nggak boleh dia meninggalkan itu karena nanti Tarwiyahnya gugur gitu kan. Dia meninggalkan Mina setelah terbit. Artinya pergerakan dari Mina nanti ke Arafah waktunya sangat terbatas. Terbit sekitar kalau di sana itu sekitar jam setengah 7 ya, setengah tujuh sampai jam 12, katakanlah gampangnya jam 6 sampai jam 12 hanya 6 jam. 6 jam ya. Waktunya 6 jam. Mungkin bisa dibayangkan selama 6 jam itu kalau seluruh jamaah ikut Tarwiyah 6 jam bergerak dari Mina ke Arafah itu kayaknya sangat tidak mungkin. Ya, waktunya mepet banget gitu, mepet. Oleh karenanya pelaksanaan hari Tarwiyah tidak difasilitasi oleh pemerintah ya. Hanya beberapa jamaah saja yang tergabung KBIH yang melaksanakan hari Tarwiyah. Biasanya hanya beberapa bis gitu kan, jadi pergerakannya lebih cepat ya, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian ini tadi ya, jamaah haji Indonesia itu sekitar 221.000 yang tahun kemarin, yang tahun ini sekitar 240.000 ya. Kalau diangkut dari Mina menuju ke Arafah ya, waktunya antara terbit sampai dengan zuhur itu sekitar 6 jam, harus memberangkatkan 240.000 orang. Itu kayaknya sangat-sangat
nanti macet itu ya, macet ya, berapa bis yang harus mengantar gitu ya. Jadi karena pemikiran itu, jadi pemerintah tidak memfasilitasi pelaksanaan hari Tarwiyah. Nah, ini yang terakhir, bahwa pemerintah lebih mengutamakan mengejar yang rukun, wukufnya. Jadi jamaah harus tiba di Arafah sebelum waktu wukuf, ya, daripada mengejar sunnah, gitu kan? Kalau mengejar sunnah tapi nanti rukunnya tertinggal, nah itu yang bahaya, gitu ya. Penting rukunnya terpenuhi, sunnah tidak dikerjakan pun tidak mengapa. Nanti kita kerjakan sunnah-sunnah yang lain untuk melengkapi amalan-amalan yang wajib, seperti itu ya. Jadi itulah pertimbangannya kenapa pemerintah tidak memfasilitasi kegiatan hari Tarwiyah ya. Adapun teman-teman yang ingin melaksanakan hari Tarwiyah, silahkan nanti dikoordinir oleh teman-teman di KBH biasanya ya. Kalau yang saya Pak ikut pemerintah saja ya boleh, nggak masalah gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah kemudian tadi hari Tarwiyah. Setelah hari Tarwiyah kita masuk ke wukuf. Nah, wukuf adalah puncak haji. Ya, wukuf adalah haji. Kalau tidak wukuf, tidak haji. Nah, seperti itu kira-kira ya. Wukuf secara bahasa itu artinya berhenti. Jadi dia diam gitu, berhenti. Secara istilah, wukuf berarti berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, ya, walau sejenak. Dalam waktu antara tergelincir matahari, ya, ingat ya, batas waktunya tergelincir matahari itu setelah zuhur berarti ya, tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Adapun waktu afdolnya adalah mulai dari zuhur ya sampai dengan maghrib ya. Nanti ada yang sampai malam di situ, ada juga gitu kan, terserah ya. Ada juga yang masuk ke zuhur tidak sampai maghrib sudah bergerak ke Muzdalifah, ada juga nanti ya. Tapi yang afdol adalah sebelum zuhur jamaah sudah di situ di Arafah, kemudian nanti mengerjakan amalan wukuf sampai dengan maghrib ya, seperti itu. Itu yang afdolnya seperti itu ya. Oh Pak, tahun kemarin saya sebelum maghrib sudah suruh berangkat Pak ke Musdalifah. Ya memang karena pergerakannya kan harus harus satu-satu gitu ya, nggak mungkin diberangkatkan semuanya gitu. Jadi bergiliran ya, bergiliran. Jadi yang datang duluan nanti berangkat ke Musdalifahnya pun duluan, seperti itu ya gilirannya ya. Kemudian hukumnya, hukum wukuf adalah rukun. Rukun berarti tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti hajinya batal. Seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini pelaksanaan wukuf teman-teman sekalian ya. Dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jamak qashar takdim, zuhur dan asar. Jadi ketika wukuf itu dimulainya dengan khutbah wukuf. Jadi ada khutbah dulu. Jadi ada salah seorang perwakilan dari jamaah gitu kan. Kalau di KBIH ada tour leader atau siapa yang dituakan jamaah itu memberikan khutbah wukuf ya, memberikan tausiah, mengingatkan, beristighfar dan sebagainya. Setelah selesai khutbah wukuf, kemudian sholat jamak qashar takdim, zuhur dan asar. Jadi zuhur dan asarnya digabung, masing-masing diringkas jadi dua-dua ya, ditarik ke zuhur, itu namanya sholat jamak qashar takdim ya, seperti itu, ditarik. Pak, nanti ketika masuk asar apa sholat lagi? Ya enggak, karena sudah ditarik ke zuhur ya, sudah dilaksanakan di waktu zuhur ya. Baik, kemudian waktu pelaksanaan tadi ya, tergelincir matahari ya, berarti pelaksanaan waktu mulai dengan selesai sholat zuhur sampai dengan maghrib ya, yaitu yang afdol. Baik, kemudian nah ini yang catatannya teman-teman sekalian, sholat maghrib dan isya itu di jamak qashar takdim itu dilaksanakannya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Itu yang
yang sesuai dengan manasiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam pelaksanaannya ada yang apa diantar dari Arafahnya itu malam jam 10 jam 11 waktu kami itu dari Arafah ke Musdalifah itu sudah malam hampir jam 10 malam ya. Bahkan yang tahun kemarin itu ada yang diantar ke Musdalifahnya jam 2 pagi. Ya, saking penuhnya, saking padatnya ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman harus bersiap-siap ya dengan kepadatan nanti di Arafah, di Mina, di Musdalifah ya. Ini adalah apa manasik yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat maghrib dan isya secara jamak qasr takdim dilakukannya di Musdalifah. Jadi kalau yang yang sesuai sunnah gitu ya, pas azan maghrib jamaah bergerak ke Musdalifah, itu yang normal gitu, yang normal ya. Tapi dalam kenyataannya itu nunggu antrian bisnya itu bisa sampai malam, bahkan bisa sampai pagi gitu ya, antri satu-satu gitu ya, karena nggak mungkin semua bis turun nanti macet jalannya gitu ya. Nggak mungkin ya. Jadi kita maklumi jika tidak bisa melaksanakan sesuai dengan manasiknya Rasulullah itu tidak mengapa ya. Baik. Kemudian ketika wukuf suasananya harus tenang, khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf boleh berjamaah atau sendiri-sendiri ya. Boleh berjamaah misalkan di dalam tenda atau sendiri-sendiri. Ada yang di bawah pohon Soekarno ya. Nanti ada pohon Soekarno di sana ya, teman-teman sekalian, di Arafah ya. Kemudian apa yang dilakukan selama wukuf? Yaitu memperbanyak zikir, istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian doa-doa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kalau punya hajat, dibacakan doanya di saat ini. Ini adalah waktu mustajab di tempat mustajab. Ya, wukuf itu doa sangat mustajab untuk dikabulkan. Ya, jadi ketika teman-teman ke Padang Arafah, ya, Padang Arafah, di hari-hari biasa, Padang Arafah itu sama dengan daerah lainnya. Jadi tidak istimewa di hari-hari biasa, ya. Tapi di musim haji, di tanggal 9 Zulhijjah, Arafah adalah tempat yang sangat istimewa. Gitu, ya. Jadi ketika kita berada di tempat istimewa, di waktu yang istimewa, waktunya wukuf, itu doa-doa sangat mustajab, sangat makbul gitu ya. Kemudian ketika wukuf tidak dipersyaratkan suci dari hadas ya. Batal juga nggak apa-apa. Jadi ketika misalkan punya wudhu kemudian batal, ya ke belakang dulu, ambil wudhu lagi, lanjutkan gitu kan, nggak masalah ya, nggak masalah. Kemudian ini satu hal ya untuk teman-teman yang sakit ya, jemaah haji yang sakit dan masih memungkinkan dibawa ke Arafah, bisa melaksanakan wukuf lewat proses safari wukuf ya. Ini untuk yang teman-teman yang lansia, yang risti gitu, resiko tinggi kesehatan, melaksanakan wukufnya mengikuti proses safari wukuf ya. Safari wukuf tuh kayak apa sih Pak? Nah, ini penjelasannya. Nah, ini ya. Safari wukuf adalah kegiatan perjalanan jemaah haji sakit yang tidak mampu melaksanakan wukuf sendiri, ya, baik dalam kondisi duduk atau berbaring di kendaraan yang melintasi Padang Arafah ketika waktu wukuf berlangsung. Jadi jemaah haji yang sakit tetap harus hadir di Arafah karena wukuf adalah haji. Kalau tidak ke Arafah berarti tidak haji, gitu kan? Jadi yang sakit pun dimasukkan ke kendaraan, dibawa ke Arafah, ya, berdiam sesaat di Arafah, kemudian kembali lagi ke rumah sakit, gitu ya. Jadi harus hadir di Arafah, tidak bisa diwakilkan, ya. Nah, kemudian ini proses wukuf ya, digambar sebelah kiri. Pertama dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf, khutbah dulu, ya, dari salah seorang jemaah atau yang dituakan, gitu kan. Kemudian setelah khutbah,
sholat jama takdim, ya, sholat zuhur asar, ya, jama takdim, jama qasar takdim, ya. Kemudian berikutnya adalah wukuf, istilahnya kita berdiam diri, ya, berdiam diri. Di situ boleh sama-sama bergabung, berzikir sama-sama boleh, atau sendiri-sendiri juga boleh, ya. Kemudian itu tadi memperbanyak zikir. Wanita yang sedang haid atau nifas boleh wukuf. Jadi wukuf tidak disyariatkan harus suci, ya, tapi memang lebih utama yang kondisinya suci. Jadi ketika punya wudhu, kemudian ada batal, boleh ambil wudhu lagi, lanjutkan, gitu ya, boleh, ya. Kemudian bagi jamaah yang sakit, disafari wukufkan. Jadi dibawa, ya, dibawa ke Arafah dengan menggunakan kendaraan, ya. Baik, selanjutnya. Ini safari wukuf. Ini syarat-syaratnya safari wukuf. Pertama, jamaah yang sakit itu masih memiliki kesadaran yang baik. Istilahnya masih sadar lah, ya, masih sadar. Kalau udah nggak sadar kan ngapain juga gitu. Kemudian masih bisa bernafas dengan lancar dan nyaman, mampu mempertahankan fokus dan tidak berhalusinasi. Biasanya kalau yang sakit kan berhalusinasi, ya. Kalau berhalusinasi nanti udah nggak bisa berzikir gitu kan, ya. Kemudian yang kedua, peredaran darah stabil, ya. Ini catatan dokter, ya, MAP lebih besar dari 65 mili Hg, ya. Kemudian saturasi oksigen di atas 89. Kemudian transportable, artinya dia bisa mengangkat badannya sendiri, ya, walaupun sakit masih bisa mengangkat. Kalau sudah nggak bisa ngangkat badan, ya udah payah berarti, ya, udah payah. Kemudian tidak mengidap penyakit menular, ya. Kemudian berikutnya tidak sedang dalam kondisi sakit yang teramat akut. Jadi kalau sakitnya udah akut banget, ya tidak dibawa ke safari wukuf, ya, itu mah di rumah sakit saja. Kemudian tidak dalam krisis hipertensi, artinya tekanan darahnya di bawah 180. Kalau di atas 180 tidak di safari wukufkan, karena perjalanan dari rumah sakit ke Arafah itu cukup berat, ya. Nanti tensinya tambah naik, nanti tambah sakit, begitu, ya. Ini syarat-syaratnya berdasarkan Kementerian Kesehatan, ya. Jadi Kementerian Kesehatan membatasi ini agar supaya semuanya terlayani dengan baik, teman-teman sekalian, ya. Baik. Nah, ini contoh teman-teman yang disafari wukufkan. Itu yang gambar sebelah kiri, ya. Teman-teman lansia yang sakit, yang sudah agak payah, sedang dikumpulkan untuk antri masuk ke dalam kendaraan, ya, ke dalam bis, ya. Itu dikawal oleh tim kesehatan dari petugas haji, ya, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu jamaah yang sambil berbaring gitu kan. Ini masih di dalam kendaraan, posisinya ada di Arafah, ya. Di safari wukufkan dibantu oleh petugas haji, ya. Jadi walaupun sakit, kalau masih berpikir normal, itu diberangkatkan untuk wukuf di Arafah. Agar apa? Agar dia bisa melaksanakan haji. Kalau tidak wukuf, berarti dia tidak haji, seperti itu, ya. Ya, itu teman-teman sekalian. Baik, itu tadi tarwiyah dan wukuf, ya. Tarwiyah adalah hari ke-8 di bulan Zulhijjah, sehari sebelum wukuf, dan wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf adalah puncak haji. Wukuf adalah haji. Tidak wukuf sama dengan tidak haji, seperti itu, ya. Kedepan kita akan membahas masalah mabit dan nafar, insya Allah, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kali ini, ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.